Oke. Baik, selamat sore anak-anak semua. Selamat sore. Sore Bapak. Sore Pak. Masih semangat ini? Oke, Sore, baik. Sore. Makasih Bapak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama di semester 2 ya, anak-anak. Jadi silakan untuk ketua kelas yang sudah dipilih memimpin doa dulu sebelum mulai pelajaran hari ini. Silakan Pak Tri, maaf Tri, untuk memimpin doa dulu. Ya, baik Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Tri sudah memimpin doa. Jadi sebelum Bapak lanjutkan, saya absen dulu ya. Jadi untuk kehadiran dari jumlah siswa yang ada, sepertinya semua hadir hari ini. Benar, anak-anak? Oke, baik, semuanya sudah hadir ya. Iya, hadir Pak. Oke, ya. Jadi untuk materi hari ini yang pertama yang akan kita bahas itu ini mengenai seni rupa 2 dimensi ya, anak-anak, yaitu menggambar dengan teknik arsir. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke penjelasan apa itu pengertian teknik arsir dan jenis-jenisnya seperti apa, mungkin sebelumnya karena semester 1 itu kita tidak membahas teknik arsir, mungkin sebelumnya di SD, SMP, apakah ada yang sudah pernah mengerjakan teknik arsir atau minimal melihat teknik arsir itu seperti apa? Sudah ada pernah? Nah, ada yang pernah melihat? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi sudah ada yang pernah dan tentunya ada yang belum ya. Nah, sekarang biar bayangan kalian fokus sekarang, jadi biar nggak kemana-mana, nanti Bapak sampaikan ini arsir, bayangannya kepatung misalnya, biar ada seperti itu. Jadi sebelum Bapak jelaskan, sekarang Bapak akan tunjukkan dulu contoh gambar dari arsir itu seperti apa ya. Oke, bisa dilihat anak-anak? Bisa. Bisa Oke, Pak. ini adalah dari arsir. Pak. Bisa anak-anak cermati dulu ya, bisa dicermati, bisa dilihat. Jadi belum penjelasan ya. Jadi belum ke teknik pembuatan, nanti Bapak lanjutkan. Ini adalah teknik arsir. Ini juga gambar dengan teknik arsir ya. Nah, jadi dari beberapa contoh gambar yang sudah anak-anak lihat, nah sekarang kalau Bapak tanya, apa yang menyebabkan sebuah gambar atau benda itu bisa berbentuk 3 dimensi atau bervolume seperti itu. Jadi anak-anak bisa tahu gambar pemandangan. Oh, ini kayunya dekat, kemudian itu pohonnya jauh, kemudian ada lingkaran. Oh, ini wujudnya bola dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ada yang tahu, anak-anak? Gelap terang ya Pak. Ya, benar. Ya, pintar ya, Tri. Jadi sudah paham. Jadi yang menyebabkan itu adalah gelap terang. Nah, dari teknik arsir yang akan kita coba nanti, yang kita kejar yang pertama itu tentunya gelap terang ya. Karena yang menyebabkan sebuah gambar yang kita buat bisa berkesan bervolume atau berkesan 3 dimensi itu adalah gelap terang. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi sekarang Bapak akan lanjutkan untuk menjelaskan lebih lanjut teknik arsir itu seperti apa ya. Oke, materi yang akan kita
dalami atau kita pelajari di semester 2 ini untuk di SMA, yaitu menggambar dengan teknik arsir ya, anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan dulu, jadi dari pengertian jenis-jenis teknik arsirna. Nah, kalian memperhatikan. Nah, nanti juga terakhir Bapak akan tayangkan sebuah video yang menunjukkan jenis goresan teknik arsir itu seperti apa ya. Jadi kalau masalah pengertiannya, yang penting tahu sedikit aja dulu. Jadi tidak perlu yang banyak dulu. Nanti sambil jalan, kalau kalian ingin memahami lebih lanjut teknik arsir itu dari segi pengertiannya, nanti boleh didiskusikan sama Bapak ya. Jadi yang pertama yang saya tekankan ini, yang Bapak tekankan itu adalah wujudnya dulu. Jadi garis-garisnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, ini adalah menggambar teknik arsir. Kemudian tentunya dari tujuan pembelajaran ini adalah yang Bapak harapkan nanti itu adalah kalian nanti mampu menjelaskan pengertian teknik arsir. Kemudian mampu membedakan jenis-jenis teknik arsir itu sendiri. Seperti itu. Kemudian Bapak lanjutkan ke pengertian teknik arsir. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan nanti. Jadi teknik arsir itu adalah merupakan cara menggambar menggunakan unsur garis yang digoreskan secara teratur serta berulang-ulang, baik itu garis lengkung, lingkaran, titik, serta digosok yang diulang dengan intensitas yang berbeda-beda. Nah, seperti tadi yang sudah dijawab oleh Tri, yang dikejar tentunya dari pemasangan garis itu apakah dari goresan, kemudian garis lengkung, titik, dan sebagainya adalah gelap terangnya. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelas atau lebih mudah mungkin kalian memahami tentunya dari melihat contoh dulu ya. Jadi kalau Bapak jelaskan teorinya seperti ini, nanti bayangannya jauh seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak lanjutkan jenis-jenis teknik arsir ya. Yang pertama itu yang Bapak cantumkan, sebenarnya teknik arsir ini banyak sekali yang sebenarnya tidak ada yang yang baku cara menggores itu seperti apa, tapi ini yang umum digunakan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada arsiran satu arah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu hatching. Jadi wujud gambarnya atau wujud goresnya bisa kalian perhatikan seperti ini. Oke, inilah nanti yang harus kalian pahami ya. Satu arah itu seperti apa garisnya. Karena nanti tugasnya tentunya adalah mencoba teknik tersebut. Seperti itu ya. Kemudian Bapak lanjutkan. Pak, izin ke belakang, Pak. Baik, silakan Mardiana, jangan terlalu lama ya. Oke, kemudian berikutnya ada arsiran garis silang atau arsiran silang ya. Atau di dalam bahasa Inggris itu disebut cross hatching. Jadi wujud gambarnya atau wujud goresnya seperti ini. Oke, jadi pada prinsipnya kalau membuat gelap terang dari arsiran itu tentunya kita bedakan dari intensitas kepadatan garis tersebut ya. Jadi kalau gelap tentunya kita buat goresnya padat. Kemudian kalau terang tentunya goresnya longgar. Nah, itu juga nanti yang harus dipahami ya. Nah, yang kita kejar nanti dalam arsir itu tentunya gelap terang untuk menciptakan sebuah volume pada gambar yang akan kita kerjakan nanti seperti itu. Ini teknik arsiran garis silang. Kemudian berikutnya kemudian ada arsiran searah kontur. Bisa diperhatikan juga contoh arsirannya ya pada gambar. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Misalnya kalau kita membuat sebuah gambar apel, jadi kalau kita tidak buat arsiran searah, jadi misalnya apel ini kita buat vertikal horizontal misalnya garisnya, nanti kesan apelnya itu atau tekstur apelnya itu tidak akan ketemu. Jadi arsiran yang harus diterapkan itu adalah arsiran searah atau kontur seperti itu ya. Nah, tentunya sesuai dengan dicontoh biasanya
tekstur buah itu, kalau menggambar buah itu pasti banyak menerapkan teknik kontur ini dalam arsirnya. Itu ya. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, kemudian ada arsiran titik atau stippling. Jadi kita menggunakan titik-titik untuk membuat gelap terang ya. Sebenarnya istilah lain dari arsiran titik ini adalah pointillisme ya. Namun pointillisme itu arahnya cakupannya lebih luas. Kalau di arsiran titik-titik atau stippling ini kita memang menggunakan alat tulis saja, yaitu pensil, ballpoint dan lain sebagainya. Jadi kalau pointillis mungkin pernah ada yang mendengar, itu cakupannya lebih luas, bisa kita menggunakan warna dan media yang lainnya. Intinya bentuknya sebuah titik yang kita kombinasikan. Itu ini contohnya ya. Jadi kalau membuat gelap, titiknya rapat. Kemudian kalau ingin membuat terang, tentunya titiknya adalah kita buat longgar. Seperti itu. Oke, berikutnya ada arsiran lingkaran atau garis melingkar sebenarnya ya. Jadi kombinasi yang dibuat di sini adalah jejak pensil yang kita buat, yang kita gunakan itu adalah melingkar pada benda yang kita arsir atau gambar yang kita arsir. Oke, silakan dicermati contohnya, terutama dari goresan dulu. Jangan pikirkan bentuknya dulu ya. Dari goresannya itu yang kalian analisis nanti. Tentunya kalian harus bisa membedakan nanti yang mana arsir garis lurus, silang, lingkaran, titik-titik. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, ini ada arsiran coretan bebas ya. Jadi ini coretannya arahnya boleh kemana saja, tapi prinsipnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, sama aja. Yang kita kejar itu adalah gelap terang ya. Tentunya kalau yang digelap ya coretannya rapat, kalau yang diterang coretannya longgar. Itu ini disebut dengan arsiran coretan bebas. Oke, berikutnya ada arsir teknik dusel ya. Jadi kalau dusel itu kita menggosok. Ya, jadi pensil kita pasang. Sebenarnya ini bebas cara pemasangan pensilnya, boleh dengan garis lurus, kemudian boleh garis silang. Tapi di akhirnya kita menggosok menggunakan cotton bud, kemudian bisa menggunakan kapas, tisu, tangan juga bisa ya. Poinnya juga sama, yang kita kejar itu adalah gelap terang nantinya ya, progresi pada gambar yang kita buat. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kemudian di sini Bapak akan tayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang contoh goresan pada arsiran yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke, yang anak-anak perhatikan itu nanti goresannya ya. Yang garis lurus itu goresannya seperti apa, itu yang diperhatikan.
garis hilang ya anak-anak. Diperhatikan di pembuatannya. Oke, berikutnya penerapan teknik dengan kontur. Ini dalam penerapan ini dengan garis bebas ya, coretan bebas. Kemudian yang ini adalah arsir dengan titik-titik. Yang berikutnya arsiran dengan ini melingkar ya. Oke, pre-memory. Nah, ini berikutnya arsiran video untuk penerapan teknik diesel ya. Pre-memory. Oke, baik anak-anak. Jadi itu video yang memperlihatkan atau mendemonstrasikan penerapan teknik arsir ya. Jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau kalian misalnya mencari referensi dan menemukan yang lain, itu semuanya benar ya, karena penerapan teknik arsir itu tidak ada yang baku seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi cara pemasangan itu banyak jenisnya ya.
yang tadi, yang umum aja yang Bapak sampaikan, yang sering digunakan. Tentunya yang paling sering mungkin akan kalian terapkan itu yang terakhir itu jadi Dussel, seperti itu. Nah, sekarang untuk tugas hari ini seperti yang Bapak sampaikan di awal, tentunya kalian nanti yang harus kalian pahami adalah pengertian dari arsir itu seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian berikutnya anak-anak menganalisis jenis-jenis dari goresan teknik arsir tersebut. Nah, untuk tugasnya Bapak akan bagikan LKPD. Sebelum itu silakan anak-anak bentuk kelompok dulu ya. Jadi saya bebaskan kepada kalian untuk menentukan anggota kelompoknya siapa aja, tentunya yang nyaman menurut kalian ajak untuk berdiskusi. Oke, silakan anak-anak untuk menentukan kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah ditentukan ya. Ya Pak. Ya Pak. Kemudian, ya untuk tugasnya Bapak akan bagikan LKPD. Ini adalah LKPD-nya. Jadi untuk yang harus kalian jawab itu adalah jelaskan pengertian teknik arsir, itu yang pertama. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, kurang lebih lagi 3 menit kayaknya Pak. Baik. Berikutnya sebutkan minimal 3 jenis teknik arsir dan buatlah jenis goresannya. Jadi sebutkan misalnya garis lurus dan kalian bersama kelompok kalian itu mencoba menggoreskan. Jadi hasilnya seperti apa ya? Baik, itu untuk tugasnya silakan dikerjakan. Ya Pak, siap. Anggota kelompoknya diskusikan. Ya Pak, sudah baik. Pak. Oke, sekarang sudah jadi ya. Sudah Nah, Pak. sekarang salah satu kelompok satu bisa menunjukkan dulu ya. Jadi menunjukkan ke kelompok lain. Kelompok 2 dulu Pak. Kelompok 2 dulu Oke, Pak. baik. Kelompok 2, Herman silakan ditunjukkan. Oke, baik. Kelompok 1 menanggapi untuk garis lurus, arsiran garis lurus. Apakah sudah pas seperti itu? Apa ada yang kurang kira-kira? Yang Pas Pak, sudah pas. Garisnya belum lurus Pak, masih agak mengot-mengot dikit Pak. Ya, itu nanti kelompok 2 diperhatikan Kurang, ya. Pak. Jadi benar yang diperhatikan Herman asal, Pak. Sampaikan Agus. Kelompok saya Ya. belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Ya, itu sambil lanjut nanti. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi kelompok 2 yang dikerjakan oleh Herman dan teman-teman itu ada berupa garis yang kurang lurus. Nah, itu dan Bapak sendiri juga menyampaikan itu gradasinya kurang ya. Jadi semua tekanan garisnya sama dan ketebalannya sama. Oke, baik. Itu Pak Bu Suci, jadi semua kelompok. keluar Pak, nggak ngomong-ngomong. Baik, nanti Bapak akan panggil ke kantor ya. Jadi meninggalkan jam pelajaran pas efektif itu tentunya tidak diperbolehkan ya. Oke, baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang tentunya untuk kegiatan penutup hari ini semuanya sudah mempresentasikan hasil analisisnya dan menunjukkan jenis goresannya sudah dibuat untuk teknik arsir itu ya. Nah, kira-kira apa yang kurang paham dari apa yang Bapak sampaikan tadi? Ada kira-kira? Sudah paham Pak, sudah paham. Ada yang sulit mungkin menerapkan dari goresan dulu karena ini kita belum ke bentuknya. Ada yang kesusahan? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah Pak, sudah jelas. Jelas, Oke, Pak. baik. Jelas. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas atau kesulitan menerapkan ini itu, Pak, itu kalau yang nanti tebel-tebel diperban- itu pensilnya pakai pensil yang besar, matanya Pak ya? bukan matanya yang besar ya, Agus, tapi jenis pensilnya. Ya, nanti minggu Iya. depan Bapak akan jelaskan untuk itu ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi itu untuk hari ini tentunya ada anak yang belum paham, itu nanti minggu depan Bapak akan jelaskan kembali secara detail tentunya ya, secara penerapan ini itu. Oke, keseluruhan semua anak-anak tentunya sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Kalau ada yang kurang, meninggalkan kelas dalam jam efektif itu tentunya nanti dihindari untuk pertemuan selanjutnya ya.
Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas memimpin doa kembali untuk menutup pelajaran. Silakan Tri untuk memimpin teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu Selamat depan sore, untuk Pak. melanjutkan materi berikutnya. Pak Wahyu paling irit dengan Ya. waktu 20 menit ya. Sekarang kan udah semua. Kalau Pak